guys, ketemu lagi sama aku di sini. Kita akan membahas bab 9 yaitu firewall. Pada materi-materinya ada konsep chain, konsep if dan then, konsep strategi, kasus 1, kasus 2, kasus 3, kasus 4, lalu firewall lock, blokir akses dari jam tertentu, konsep address list untuk firewall filter, address list untuk firewall NAT, STR NAT, firewall NAT, DST NAT, DST NAT, action DST NAT, DNS server, lalu DNS NAT, DST NAT, action redirect. Yang materi pertama ada konsep chain. Microtik memiliki fitur bernama firewall yang fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data untuk berjalan melewati router agar setiap fungsi dari fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal. Kita perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain. Input memblokir paket yang menuju router, output memblokir paket yang bersumber dari router, forward memblokir paket yang melewati router. Ada if dan then. If adalah paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan, atau bisa kita sebut saja sebagai paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter. Apakah itu paket web, FTP, atau ICMP, atau DNS. Inilah yang disebut dengan if. Dan adalah action yang apa yang akan diberikan pada paket yang disetting di atas tadi. Inilah yang disebut dengan dance. Nah, ini dia. Kita lanjut kepada materi yang selanjutnya. Ada konsep strategi, accept view, drop view, accept any. Kasus pertama yaitu dua komputer tidak bisa ping ke internet 888 dan komputer 3 biasanya bisa. Kasus kedua, dua komputer bisa ping ke internet 888 dan 3 komputer lainnya tidak bisa. Studi kasus, hanya beberapa VPC yang bisa ping router, sisanya tidak bisa. Hanya beberapa VPC yang bisa ping server, sisanya tidak bisa. Hanya beberapa VPC yang tidak bisa akses internet, sisanya bisa. Memblokir YouTube, Facebook, dan web HTTPS lainnya dari sisi klien. Firewall lock. Lock merupakan fitur yang digunakan untuk menandakan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja yang sesuai yang diinginkan melalui firewall filter dengan menggunakan action lock. Address list untuk firewall filter. Kita bisa menggunakan fitur address list di mana kita bisa memanfaatkan implementasi address list untuk firewall filter. Daripada kita buat rules satu persatu, maka bisa kita kelompokkan saja dengan address list. Firewall NAT, Network Address Translation atau NAT, adalah metode yang digunakan untuk menghubungkan port IP private klien ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP publik. NAT digunakan untuk ketersediaan alamat IP publik. Prinsip NAT sama seperti filter wall, bekerja dengan konsep if dan. Saya di sini buatnya semua dulu ya guys, setelah itu baru kita praktek. Dan pada materi yang terakhir ada firewall NAT. Di Microtik terdapat dua type NAT. SRNAT digunakan untuk klien yang ada di dalam router ingin keluar atau internet. 1. Security digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dynamic. Yang kedua, SRCNAT digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static. DSTNAT digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. DSTNAT digunakan untuk mengakses jaringan lokal melalui internet. Port forwarding, melempar trafik ke luar router. Lalu redirect ialah digunakan ketika akan membelokkan trafik ke router itu sendiri. Contohnya ada hotspot, web proxy, dan server router. Di sini saya akan bahas konsep if dan then. If itu jika dan then itu maka pastikan Microtiknya nyala ya guys. Lalu kita bukan Windows, lalu klik IP, lalu firewall, filter rules, ya ini, lalu plus. Nah teman-teman bisa dilihat bagian general bisa disebut dengan if, artinya parameter yang menentukan apakah suatu paket akan diizinkan atau memblokir nantinya. Nah paket apa yang dimaksud tersebut? Misalkan teman-teman ingin memblokir di sini pada bagian protokol, itu bisa pilih ingin memblokir ICMP dan lain-lain. Ini yang ini. Nah, paket-paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan. Ini bisa kita kosongkan saja. Pada bagian action ini disebut dengan dan, yaitu maka. Berarti apakah paketnya akan diizinkan atau diblokir paket yang ada di general. Nah, di sini kita akan menyetokkan untuk memblokir akses facebook.com dari PC kita. Nah, chain itu kita bisa pilih yang forward ini. Kenapa sih forward? Karena dia itu akan melewati router. SRC address-nya kita memakai IP yang untuk login ke Winbox. Lalu IP DST-nya kita yang ada di CMD atau command prompt. Kalian bisa ketikkan nslookup facebook.com, lalu pilih yang address yang ini 31 ini. Setelah itu protokolnya TCP, SRC portnya 443, actionnya kita pilih yang drop, lalu kita apply, lalu oke. Oke, pada video sebelumnya kita sudah membuat topologi seperti ini, di mana terdapat 5 PC. Nah, ke 5 PC inilah yang akan kita gunakan untuk mempraktikkan konsep strategi filtering. Pada topologi ini kita akan membahas dua kasus berbeda. Kasus 1, dua komputer tidak bisa ping internet, lalu 3 komputer bisa. Pada kasus pertama kita ingin PC 1 dan PC 2 tidak bisa ping ke internet atau keblokir. PC 3, PC 4 dan PC 5 bisa ping ke internet. Untuk kasus seperti ini, kita menggunakan konsep drop view, accept any. Artinya, kita memblokir beberapa IP tertentu dan mengizinkan sisanya. Jadi, kasus ini PC 1 dan PC 2 kita drop, PC 3, PC 4 dan PC 5 otomatis allow. Kasus 2, dua komputer bisa ping internet, 3 komputer tidak bisa. Di kasus kedua, kebalikannya PC 1 dan PC 2 bisa ping internet. PC 3, PC 4, PC 5 tidak bisa ping internet. Untuk kondisi seperti ini, kita gunakan konsep accept view, drop any. Artinya, kita mengizinkan beberapa IP tertentu dan memblokir semua selain itu. Jadi, PC 1 dan PC 2 kita allow, PC 3, PC 4 dan PC 5 otomatis drop. Kesimpulannya, jika beberapa komputer yang mau diblokir, drop view, accept any. Jika hanya beberapa yang mau diizinkan, accept view, drop any. Sekian pembahasan materi yang ketiga, kita langsung saja lanjut kepada materi berikutnya. Oke, pada materi yang keempat, kalian ke Winbox, lalu klik IP, pilih filter rules, firewall, habis itu filter rules, kemudian kita ke tanda plus atau add, kita pilih yang general, chainnya menggunakan input. Nah, di sini kalian chainnya pilih yang input, lalu SRC address-nya kalian bisa ke terminal di VPC 1, kalian show IP, lalu ketik IP yang IP atau mask yang ini. Kemudian protokolnya ICMP, lalu actionnya accept, lalu kita apply. Oke. Nah, perhatikan di sini kita sudah berhasil untuk membuat yang namanya accept view-nya. Kemudian di sini kita bisa membuat drop rules-nya, yang drop rules any-nya. Caranya kalian pilih ini, lalu general. Oke, tata caranya seperti ini, kalian buat general, lalu chain-nya pilih input.
lalu SRC-nya biarkan kosong saja, protokolnya ICMP, actionnya yang drop, lalu apply, kemudian oke. Dari sini kita sudah berhasil untuk konfigurasi if dan then. Kemudian kita juga sudah berhasil untuk melakukan pengujian. Sebelum itu kita bisa cek untuk IP routernya terlebih dahulu ya. Kalian klik IP, lalu address list. Nah, IP routernya ada di ether 2. Ini 192.168.3.8.1. Nah, di sini saya sudah mencoba di VPC 1 dengan ping yang ada IP pada gateway. Hasilnya akan TTL seperti ini. Kita akan coba ke VPC 2, kita ping seperti tadi. 192.168.1. Lalu kita enter. Nah, di sini hasilnya juga TTL ya, teman-teman. Lalu kita lanjut ke VPC 3, kita ping 192.168.1. Hasilnya juga TTL. Oke guys, di sini pada VPC 1 ini sudah berhasil TTL, VPC 2 juga sudah TTL, VPC 3 TTL, VPC 4 TTL, VPC 5 juga TTL. Namun, jika kalian VPC 2, 3, dan 4 dan 5 nya tidak TTL atau timeout, kalian bisa membuka Winbox, lalu klik IP, lalu firewall, lalu filter rules, klik bagian resep yang Anda centang, klik copy, lalu SRC address-nya atau IP ganti-ganti, IP mask atau VPC 2 nya diganti menjadi IP-nya sesuai dengan VPC-nya, lalu protokol diganti menjadi ICMP, action, accept, lalu apply, kemudian oke. Caranya sama ya untuk VPC 3, 4, dan 5 nya. Jika kalian timeout, caranya seperti itu. Oke, sekian, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, pada materi yang kelima, kalian di sini klik kanan, lalu node, kemudian virtual PC atau VPCS, lalu name-nya kita ubah menjadi server, lalu ikon, kita buka ikon, search ikon, lalu kita search server. Nah, di sini saya akan memilih yang server.png, lalu kita select, deskripsinya kita ubah menjadi server, lalu kita save. Nah, ini kabelnya kita sambungkan dengan router, lalu kita save, kita on, lalu kita buka. Nah, sebelum itu kita ke Winbox dulu. Oke, pada Winbox ini kalian klik IP, lalu addresses, kita masukkan IP-nya, kita tambahkan, lalu address-nya kita masukkan IP gateway atau 192.168.1/24. Oke guys, di sini kalian ketikkan seperti ini 88.1, lalu interface-nya menggunakan ether 3, lalu kita apply, kemudian oke. Dan ini muncul ya ether 3. Oke, lalu kita akan buka server. Nah, di server ini kita bisa ketikkan IP 192.168.88.2/24 spasi 192.168.88.1/24. Lalu kita enter. Nah, hasilnya akan seperti ini ya teman-teman, dan ini hasil seperti ini tuh sudah berhasil. Oke, di sini kita akan buka Winbox, lalu IP, kemudian firewall, kemudian filter rules, kita klik yang filter rules, lalu disable semua tanda silangnya. Disable, dan disable. Oke, kita bisa add lagi dengan tanda plus ini. Chain-nya kita forward, lalu SRC-nya menggunakan IP yang ada di VPC 3, yaitu 192.168.88.252. Lalu DST address-nya di sini IP milik servernya ya teman-teman, yaitu 192.168.88.2. Lalu protokolnya kita pilih yang ICMP, action-nya kita pilih yang accept, lalu apply dan copy. Kita ganti hanyalah ini, masih tetap forward, dan ini SRC address-nya kita ganti menjadi VPC 4. Di sini VPC 4 saya adalah 250, dan action-nya kita yang accept, lalu kita apply dan oke. Ini juga apply dan oke. Lalu di sini kita tanda plus lagi, kita buka yang general, kita chain-nya forward, SRC address-nya kita biarkan kosong, lalu DST address-nya IP milik server yaitu 192.168.88.2. Protokolnya kita menggunakan ICMP. Lalu action-nya kita drop. Kita drop ya teman-teman. Lalu kita apply, kemudian oke. Nah, oke, bisa kalian lihat di sini pada VPC 2 kita sudah berhasil TTL yang itu di VPC 2, dan kepada VPC 3 juga kita juga sudah berhasil TTL. Oke guys, pada materi yang ke-6 langsung saja kita konfigurasikan mikrofon yang melalui VPC Winbox ya. Pertama kalian buka IP. Kalian pertama klik IP, lalu pilih firewall, pilih yang filter rules, kemudian ini di disable. Konfigurasi sebelumnya kita disable saja. Lalu kita add, lalu general, kita buka yang chain, kita pilih yang forward, lalu SRC address-nya kita isi di VPC 2-nya ya. Oke, di sini kalian SRC address-nya kalian ada di VPC 2 kalian ya. Kemudian protokolnya pakai ICMP, out interface-nya ether 1, lalu action-nya kita drop, kemudian kita apply, lalu copy. Dan kalian klik general, chain, forward, chain-nya forward, SRC address-nya ini diisi dengan yang ada pada VPC 5. Ini 247. Oke, yang lainnya masih sama, ini menggunakan ether 1. Kemudian action-nya kita apply, oke. Kemudian klik add lagi, kemudian chain-nya forward, protokolnya ICMP, kemudian out interface-nya menggunakan ether 1, action-nya kita accept atau setuju, kemudian bye, lalu oke. Kita buka terminal ya teman-teman, silahkan.
lalu buka pada VPC 2, kita ping 88. Nah, pada VPC 2 dan ini kita buka VPC 5. Ini kan hasilnya buka VPC 5 maka time out juga. Nah, hasilnya time out juga. Nah, pada VPC 2 dan VPC 5 ini sudah di-drop ini atau sudah diblokir, jadinya time out. Nah, diblokirnya itu dalam artian pada VPC 2 dan VPC 5 itu tidak bisa akses internet. Sekarang kita coba ke VPC 1 di mana dia memiliki accept any. Kita 48. Nah, hasilnya TTL ya guys, berarti ini sudah connect ke internet. Lalu kita buka VPC 3, kita coba ping. Hasilnya juga TTL karena dia sudah akses internet atau memiliki accept any. Yang VPC 4 juga kita sama, kita ping. Nah, hasilnya juga sama ya guys, karena pada VPC 1, 3, dan 4 itu kita accept any. Jika VPC 2 dan 5 nya itu kita drop, makanya hasilnya time out. Langsung saja kita lanjut kepada materi yang ke-7. Oke, pada pembahasan ke-7 ini kita akan membahas mengenai studi kasus. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas studi kasus yang keempat. Sebenarnya studi kasus keempat ini bertujuan untuk memblokir akses YouTube, Facebook, dan web HTTPS lainnya dari sisi klien. Namun pada praktik kali ini kita hanya akan mencoba memblokir YouTube dari sisi klien saja. Sebelumnya kalian harus mendownload from dulu ya teman-teman. Ini saya sudah mendownloadnya. Jika kalian ingin mendownload, kalian pilih yang get device lalu tunggu hingga muncul tampilan seperti ini. Ini artinya sudah terdownload. Oke, sebelum saya melanjutkan ke studi kasus keempat, saya akan menambahkan satu perangkat pada studi kasus yang saya miliki. Perangkat yang saya akan tambahkan ini memiliki tampilan sesuai atau untuk vendornya teman-teman bisa menggunakan vendor apa saja. Tetapi pada praktik ini saya menggunakan vendor Linux. Caranya kalian klik kanan, lalu pilih node, kemudian pilih Docker.io. Pada bagian Gen SVM, saya menggunakan Linux Ubuntu desktop. Jika pada bagian image kalian tertulis invalid, maka teman-teman harus mengunduhnya terlebih dahulu image Linux Ubuntu desktop tersebut. Untuk mengunduhnya kalian bisa klik browse yang seperti saya tadi, kalian close tab dulu. Kemudian pada bagian Chrome kalian pilih get version. Proses penggunaan ini akan memakan waktu cukup lama. Jika sudah muncul tampilan berbeda katanya, itu berarti sudah terdownload. Setelah itu kita dapat melanjutkan metodologinya. Caranya sama ya. Ini klik kanan Docker.io. Jika image sudah terunduh, maka image tersebut akan muncul di daftar. Pada bagian name description, oke, pada nama kalian ubah menjadi Linux dan description juga ubah menjadi Linux. Kemudian pada icon kita ganti, kita search desktop Linux, kalian pilih yang ini. Lalu select. Lalu di sini pada Ethernet 1 DHCP kalian centang. Lalu pada primary console kalian bisa pilih yang RDP yang ini. Kemudian jika sudah kalian save. Nah, kemudian kalian bisa sambungkan dengan Cisco atau switch. Langsung saja kita save. Selanjutnya kita masuk ke tahap pengujian, yaitu memblokir YouTube dari sisi klien. Pertama kalian masuk ke Winbox terlebih dahulu, kemudian kalian klik IP, lalu firewall. Pada bagian konfigurasi host sebelumnya kita nonaktifkan terlebih dahulu. Kita bisa drop. Ini kita silang di atas. Pada konfigurasi firewall ini kita akan memblokir seluruh akses klien. Pada tab general, pada bagian chain kita pilih forward. Bentar, ini kita add dulu general. Chainnya kita pilih yang forward. Pada bagian interface kita pilih enter 1 karena akses YouTube melewati interface yang mengarah ke ISP. Pada bagian source address kita kosongkan karena pemblokiran akan berlaku untuk seluruh klien. Pada bagian selanjutnya kita pilih, oke, pada general kalian chainnya pilih yang forward, protokolnya TCP, UTCP, DHCP portnya 443, lalu advance. Di sini TLS hostnya kalian ketikkan bintang youtube.com terus bintang lagi. Kemudian actionnya kita pilih yang drop, kemudian kita apply, lalu oke. Kita langsung saja lanjutkan berikutnya. Di sini kalian buka Windows, lalu IP, kemudian firewall, lalu pilih yang filter rules. Klik konfigurasi sebelumnya pada bagian action. Oke, kalian klik yang forward ini, klik lalu muncul seperti ini, kemudian klik yang action. Kemudian pada bagian lognya kita checklist, lalu log trafficnya kita isi client A-nya caps lock. Kemudian kita apply, lalu oke, kita kembali ke Firefox, kemudian kita ke terminal, ke bagian Linux, akan coba cari youtube.com kembali, youtube.com. Nah, ini maka hasilnya itu tidak bisa ya teman-teman, karena aksesnya sudah diblokir. Oke, lalu kita lanjut ke Winbox, kemudian pilih log. Ini maaf ini ya di close dulu. Lalu nah ini yang log. Kita klik. Nah, di sini terdapat info lognya ya teman-teman. Langsung saja kita lanjut kepada materi yang ke-9. Dan materi yang ke-9 kalian buka Winbox, lalu cari yang sistem. Kemudian SMTP client kita buka. Kemudian di bagian enable ini kita checklist. Lalu primary NTP servernya kita isi 0.id.pool.ntp.org. Lalu pada secondary NTP-nya kita isi 1.id.pool.ntp.org. Oke, jika sudah kalian apply, lalu bagian mode berubah menjadi unicast. Ya, ini ya, bagian mode berubah menjadi unicast. Kemudian kita bisa melakukan perubahan waktunya yang sesuai dengan negara kita. Caranya kalian klik yang system, lalu yang clock, kemudian time zone name-nya kita ganti sesuai wilayah kita ya. Lalu kita ketik Asia slice Jakarta. Kemudian kita apply, oke. Kemudian kita buka lagi sistem clock, time-nya otomatis akan berubah sesuai yang kita masukkan wilayahnya. Kemudian kita silang saja. Kalian klik IP, lalu firewall, klik konfigurasi, terakhir. Oke, kemudian kita bisa melakukan perubahan waktunya yang sesuai dengan negara kita. Caranya kalian klik yang sistem, lalu yang clock, kemudian time zone name-nya kita ganti sesuai wilayah kita ya. Lalu
kita ketik Asia Flies Jakarta. Nah, kemudian kita apply. Oke. Kemudian kita buka lagi sistem clock. Time-nya otomatis akan berubah sesuai yang kita masukkan di layarnya. Silang saja. Kalian klik IP, lalu firewall, klik konfigurasi, terakhir. Oke, di sini kalian bisa klik yang ekstra, lalu time-nya berubah sesuai yang saya ketik ini dari 16.00 sampai 17.00. Kemudian untuk harinya kita cek di semua, lalu kita apply, kemudian oke, langsung saja kita ke Firefox. Kemudian di bagian Linux ini kita akan mencoba. Nah, di sini kan saya sudah mencari youtube.com, kemudian hasilnya bisa karena memang saya juga bisa karena sudah jam 4 sampai jam 5. Maka YouTube-nya ini sudah bisa, ini bisa di-searching. Langsung saja kita lanjut kepada materi berikutnya. Oke, kita di sini kepada menu inbox, kemudian kalian klik IP, lalu firewall. Di sini klik yang address list. Nah, biasanya di sini tuh ada klien yang nakal yang teman. Di sini kalian klik add, lalu memberikan namanya klien underscore nakal. Nah, oke, di sini kalian namanya di klien underscore nakal, kemudian addressnya 192.168.1.10, kemudian kita apply, lalu oke. Nah, lalu bagaimana sih jika ada sekelompok klien nakal di dalam satu network? Nah, caranya sama, kita klik yang add, lalu name-nya seperti tadi, klien underscore nakal. Lalu addressnya kita sama seperti tadi, 192.168.1.10 strip 192.168.1.40. Oke, kita apply, lalu oke. Nah, maka IP yang termasuk di dalam reg ini itu aksesnya itu dapat kita atur sesuai yang kita inginkan. Jadi seperti itu untuk konsep address listnya. Kita lanjut kepada materi yang ke-11. Oke, pada materi yang ke-11 kalian klik IP, lalu klik firewall dan filter rules. Nah, pada konfigurasi yang pertama yang 0 ini kita accept, kita centang, yang kedua juga kita centang, yang satu maksudnya, dan yang kedua juga kita centang. Sebelumnya VPC kita menggunakan IP DHCP. Sekarang kita coba setting secara statik. Kita masuk ke VPC 1. Oke, di sini pada terminal kalian ketikkan IP 192.168.99.1/24, lalu sama IP gateway-nya. Kemudian IP DNS 88, kemudian show IP hasilnya seperti ini. Sama dengan tata caranya pada VPC 2, bedanya ini IP-nya yang 32, yang 3 ini 33, yang 4 34, dan yang 5 35. Selanjutnya juga seperti ini, langsung saja kita ke box. Kemudian di sini kalian pilih yang IP, lalu firewall, lalu address list, kemudian kita add. Di sini kita beri nama dan di addressnya ini kita masukkan IP yang ada pada VPC 1 dan VPC 2 sampai 192.168.99.32. Lalu kita bisa klik apply, lalu oke. Oke, di sini pada firewallnya kita pilih accept, kemudian general ini kalian chainnya tetap input, kemudian accept addressnya kita hapus ya, tadi kan ada isinya. Kemudian advance-nya kita pilih yang approve yang tadi kita buat. Kemudian pada action kita accept, lalu apply, kemudian kita oke. Oke, pada berikutnya kita buka terminal, lalu pada VPC 1 kita akan coba ping IP gateway kita. Nah, oke, setelah saya melakukan pengujian pada VPC 1, ini hasilnya TPL. Kemudian ini ping gateway ya guys. Lalu VPC 2 juga TPL. VPC 3, 4, dan 5, ini hasilnya timeout. Lanjut saja kita ke materi berikutnya. Oke teman-teman, di sini pada bab berikutnya kalian klik IP, lalu pilih yang firewall, kemudian address list, kemudian klik add, lalu ketikkan seperti ini. Name-nya VPC 1 hingga VPC 4 dan addressnya itu dari IP VPC 1 hingga VPC 4. Lalu kita apply, kemudian kita oke. Lalu kita ke menu NAT. Di sini kita klik. Nah, di sini kalian pilih yang general, kemudian chain-nya ACR NAT, ini masih utuh, terus satu, kemudian advance. Di sini accept address list-nya VPC 1 hingga VPC 4. Lalu pada action kalian pilih yang masquerade, kemudian kita apply, lalu oke. Nah, kita langsung saja pada pengujian. Di sini buka VPC 1, kemudian di sini ketikkan ping 88. Oke guys, di sini pada VPC 1 kita akan coba ping 88 dan hasilnya TPL, VPC 2 juga sama hasilnya TPL, VPC 3 juga sama hasilnya TPL, VPC 4 juga TPL, namun VPC 5 ini timeout karena pada VPC ini sudah di drop. Langsung saja kita lanjut kepada materi berikutnya. Oke, pada materi 13 ini kalian buka IP, kemudian pilih yang addresses, lalu klik yang add, kemudian addressnya ini kita bisa ketik 192.168.127.138/24. Lalu kita apply, lalu copy. Addressnya ini kita ganti. Lalu kita apply, kemudian yang benar seperti ini, saya jadinya 136, lalu apply. Kemudian pada addressnya ini kita ganti menjadi 137. Kemudian kita apply, lalu copy. Lalu di sini kita 138 lalu apply, kemudian copy. Lalu di sini 139 kita apply. Oke. Nah, di sini kita ada IP public dan IP public yang sudah kita tambahkan. Kemudian kita bisa klik IP, lalu firewall, kemudian pilih yang NAT, yang mau klik bisa double tap. Nah, jika kita menggunakan masquerade, akan acak-acak ke teman-teman IP-nya, sedangkan jika kita menggunakan SRC NAT, ini SRC NAT, kita bisa menyesuaikan sendiri IP-nya. Oke, seperti itu kita close saja dulu. Nah, di sini kita nantinya akan menggunakan IP yang 137 ini. Oke, langsung saja kita klik IP, firewall, NAT, lalu yang mau di double klik. Kemudian actionnya di sini kita pilih yang SCR NAT, kemudian untuk address di sini kita masukkan 192.168.127.137, lalu kita apply,
lalu oke, di sini kita langsung masuk ke dalam terminal pada VPC 1. Oke, di sini kita kan sudah debugging warna 8 di VPC 1 ini hasilnya TTL, kemudian pada VPC 2 juga hasilnya TTL, namun pada VPC 5 itu hasilnya array count. Jadi kesimpulannya jika kita ingin internetan itu sekumpulan IP private, dia akan dispesifikasikan menjadi IP yang 137 agar para VPC ini bisa internetan. Oke, pada materi ini pertama-tama kalian ini di stop dulu yang Linux, dan kemudian di sini kita hapus. Kemudian kalian pilih di kanan, pilih yang node, lalu yang broker icon. Kemudian di sini saya pilih yang ini, yang apa C. Nah, jika kalian ininya belum ada, kalian bisa mendownloadnya terlebih dahulu. Di sini kita deskripsi apa namanya, kita beri nama server. Nah, di sini kalian pada ininya ketikkan broker web server, kemudian pada ini kata statiknya kalian saya 10.51/24. Lalu di sini default rootnya 192.10.1. DNS-nya 88 ya teman-teman. Lalu kemudian kita bisa save saja. Lalu di sini kita bisa sambungkan kepada ini, sambungkan. Lalu kita save. Kemudian kita bisa nyalakan. Nah, kita bisa buka. Enter saja. Kemudian if config ETH1 enter. Kemudian ketikkan IP root enter. Kemudian kita copy 88. Oke guys, pada di sini kalian kan kliknya kan yang tambah ini ya. Kemudian general ini chainnya srcnat, BSD address-nya 198.127.137. Kemudian pada protokol TCP, BSD port-nya 8181. Untuk action di sini saya memakai DSNAT, itu address-nya 192.168.10.41, lalu port-nya ini 80. Di sini itu yang address-nya itu IP yang statik. Kemudian kita apply. Nah, hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Langsung saja kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, selanjutnya di sini kalian bisa buka IP lalu pilih yang DNS. Kemudian di sini allow kita checklist, kemudian kita bisa klik play lalu kita klik yang static. Oke, di sini kalian address-nya kalian memakai server 1. Kenapa sih bisa server 1? Nah, saya jelaskan di sini server 1 tuh di sini server yang ini. Saya menamainya ini tuh server 1 dan ini tuh server 2. Nah, di sini IP-nya itu tertera 88.2. Jadi punya saya ini 88.2. Kemudian kita apply, lalu kita copy. Nah, di sini servernya kita tambahkan kita ganti menjadi server 2. Kemudian address-nya kita ubah di server 2 saya yang tadi saya isikan itu adalah 10.41. Kemudian kita apply lalu oke. Nah, teman-teman di sini kita akan mencoba pengujian pada VPC lain yaitu pada VPC 2. Tetapi pada VPC 2 ini kita DNS-nya memakai 88 atau Google, bukan sama seperti VPC 1 menggunakan gateway. Di sini kalian bisa ketik IP DNS 88. Kemudian kita show IP. Nah, di sini kita masuk ke Winbox. Kita klik IP, lalu firewall, kemudian NAT, lalu kita add, kemudian chain. Bentar, general chain-nya kita menggunakan DSNAT. Lalu pada protokol kita menggunakannya UDP. Kemudian DST port-nya kita 53, isi 53. Kemudian DST address di sini saya ketik 88. Kemudian pada action di sini kita beri yang redirect. Kemudian kita apply lalu oke. Sekarang kita akan coba ping server 2 titik mydomain.com. Nah, di sini hasilnya akan TTL. Selanjutnya di sini kalian buka ini, kemudian yang address kalian tutup saja lalu apply, kemudian oke. Sekarang kita akan mencoba pada firewall. Ini yang lain. Kita ketik server 1. Kita ping server 1.mydomain.com. Nah, maka di sini hasilnya akan TTL teman-teman. Oke, segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.